Ya, terima kasih buat Mbak Soifatul dan Mbak Rismaya. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang dampak positif green accounting. Dampak positif terhadap green accounting ini yang pertama terhadap lingkungan. Tentu saja banyak perusahaan yang menerapkan CSR atau Corporate Social Responsibility terkait pelestarian lingkungan, menjadikan lingkungan sekitar yang biasanya tercemar limbah industri atau mengalami kerusakan mendapatkan perbaikan yang biaya sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan. Lingkungan sekitar tidak ditinggalkan begitu saja dalam keadaan rusak. Nah, jadi perusahaan itu sudah menganggarkan biaya tersendiri khusus untuk CSR ini yang nantinya digunakan untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh pabrik atau untuk perbaikan yang untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang selanjutnya dampak positif dari sisi perusahaan sebagai entitas bisnis. Green accounting menyajikan informasi yang relevan bagi pemegang saham mengenai semua biaya yang terkait tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Hal ini menjadikan para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan menjadi lebih aware akan pentingnya dampak buruk yang ditimbulkan industri mereka terhadap lingkungan dan bagaimana menyikapinya. Nah, jadi dalam CSR ini kan sudah ada di laporan keuangan. Nah, hal ini dibutuhkan oleh pihak eksternal untuk menilai seberapa bijak, seberapa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan operasional mereka. Nah, selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif dari green accounting ini yang pertama, pelaksanaan green accounting tidak mewakili suatu jaminan untuk memperoleh keuangan, kinerja keuangan atau lingkungan yang terkait. Nah, jadi meskipun CSR ini atau green accounting sudah berjalan perusahaan, tapi jika kegiatan operasionalnya atau kegiatan berproduksinya perusahaan kurang maksimal dan ya percuma karena perusahaan juga tidak bisa menghasilkan laba. Selanjutnya, penurunan laba ataupun peningkatan rugi bersih yang dikhawatirkan para pebisnis secara tidak langsung berdampak buruk pada kelangsungan posisi keuangan perusahaan dan eksistensi perusahaan. Nah, di sini karena biaya CSR itu kan bisa jadi biaya yang tidak terduga. Perusahaan bisa saja menganggarkan CSR misalnya berapa juta, tapi pada kenyataannya yang ditimbulkan dari kegiatan bisa melebihi. Nah, jadi dengan adanya kelebihan yang tidak terduga ini dapat menurunkan laba atau peningkatan rugi bersih dari perusahaan. Nah, selanjutnya hambatan apa sih yang didapatkan perusahaan ketika menerapkan green accounting? Yang pertama, sistem pendukung informasi akuntansi yang kurang atau tidak cukup. Nah, informasi mengenai biaya lingkungan sangat kurang. Sistem akuntansi idealnya informasi sumber biaya umumnya tidak cukup untuk kebutuhan akuntansi lingkungan, dimanfaatkannya dari memisahkan biaya-biaya lingkungan dari post overhead dalam rangka untuk menelusuri biaya ke produk atau aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut rancu. Yang kedua, hubungan yang kurang antara bidang pembelian dan bagian sumber daya. Hubungan institusional antara pembeli dan atau usaha mendapatkan dan fungsi-fungsinya sumber daya sangat lemah. Ketika penggunaan tim pendapatan produk antara fungsi terlihat meningkat, hal ini cenderung difokuskan dalam mengintegrasi secara efektif kriteria klinis ke dalam keputusan pembelian, terutama usaha-usaha standarisasi. Input sumber daya yang cenderung secara spesifik diminta hanya bagi keputusan dengan aspek lingkungan yang jelas
seperti kontrak manajemen limbah. Nah, yang terakhir, halangan pembelian. Seperti fasilitas di banyak sektor lain, fasilitas penjagaan kesehatan seringkali merupakan subjek pada halangan pembelian yang cenderung mengurangi alternatif-alternatif produk dari mana mereka mungkin dipilih secara efektif. Ya, terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.